Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, kembali kita mengkaji ilmu bersama Ustadz Iwan Ibnu Khaldun yang masih tetap setia mendampingi saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada orang yang sudah berdoa, sering berdoa, banyak berdoa dari pagi, siang, malam. Tapi kenapa doanya itu tidak diijabah atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Ustadz? Apa ada yang salah dengan cara berdoanya? Ya, terima kasih Teis. Pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi satu pertanyaan yang sangat bagus dari Teis, yang mungkin mewakili daripada ribuan pemirsa yang ada, yang menonton channel TV ini. Bagaimana Ustadz, orang sudah berdoa pagi, sore, siang, malam, kok doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Apa yang salah dengan doa ini? Padahal Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kukabulkan doamu. Ini janji Allah, tapi kok ini doa sudah dilakukan maksimal, toh tidak dijawab oleh Allah. Ternyata Teis, ini pernah ditanyakan di zaman seorang ulama di Basrah. Satu ketika seorang ulama dari Irak, dari Basrah, dia sedang berjalan-jalan di tengah kota Basrah. Orang-orang datang kepada ulama tadi yang bernama Abu Lais As-Samarkandi. Kemudian orang berkata, Ustadz, sama seperti yang tadi Teis tanyakan. Saya mau tanya Ustadz, katanya Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kukabulkan doamu, minta kepadaku, kupenuhi permintaanku. Itu dan begitu janji Allah Ustadz. Tapi kenapa kami udah berdoa pagi, sore, siang, malam gak dikabulkan? Ini apakah doa kami yang terbalik, atau Allah tidak maha mendengar, atau mungkin ada yang salah ini? Seperti apa ini Ustadz? Nih, itu sama pertanyaannya. Jadi hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapat pertanyaan tadi, maka Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi tersenyum dan dia berkata, Tuan-tuan, tahu nggak kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab oleh Allah? Tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dikabulkan oleh Allah? Ya kami tidak tahu Imam, makanya kami tanya sama Imam. Terus Al-Imam tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tuan-tuan tidak didengarkan, itu karena hati tuan-tuan ini telah mati. Jadi penyebabnya adalah hati yang mati. Orang tadi bertanya, lalu kenapa? Apa yang menyebabkan hati kami menjadi mati? Kata Al-Imam, ada 10 sebab hati menjadi mati sehingga doa tidak dijawab, permohonan tidak didengarkan oleh Allah. Namun karena keterbatasan durasi, kita coba bahas 3 saja. 3 sebab kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah. Sebab yang pertama, doa tidak dikabulkan oleh Allah, kata Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi. Yang pertama adalah araftumullah walam tu'tu haqqahu. Kalian mengaku mengenal Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kalian untuk menyembah itu tidak pernah kalian laksanakan. Kita ngaku kenal Allah, tetapi kewajiban untuk menyembah Allah tidak kita laksanakan. Padahal di dalam Al-Quran, surat yang setiap hari kita baca, paling tidak 17 kali dalam sehari. Surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Di situ ada ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoalah kepadaku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi kalimatnya adalah sembah dulu Allah, baru minta tolong. Jangan dibalik, minta tolong mulu kita sama Allah, nyembahnya enggak. Ketika dikabulkan oleh Allah kita lupa. Tetapi ketika tidak dikabulkan kita suudzon sama Allah. Kita berprasangka buruk sama Allah. Allah enggak sayang, Allah tidak maha mendengar. Kita koreksi ibadah kita. Kenali dulu Allah. Setelah kita kenali, kita dekatin. Dekatin dengan apa? Jalankan ibadah, jauhi larangannya. Jalankan perintah, jauhi larangannya. Setelah kita kenal, kita dekat, baru kita minta. Itulah esensi makna daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembah dulu Allah, baru minta tolong. Penyebab pertama doa tidak didengar oleh Allah, kita ngaku kenal Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kita tidak mau lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Quran, tapi kalian tidak mau mengamalkannya. Ini bulan Ramadan, ini bulan Al-Quran. Kita diminta untuk berinteraksi terhadap Al-Quran.
Iqra'ul Quran, tadi sudah disampaikan, Iqra'ul Quran fa innalahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan jadi syafaat, akan jadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Bahkan di dalam surat Toha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang lari, yang menjauh daripada Al-Quran. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'mah. Barang siapa orang-orang yang berlari daripada peringatan Allah, daripada Al-Quran, maka kata Allah, baginya kehidupan di dunia yang sempit. Jadi kalau kita lari dari Al-Quran, hidup kita sempit. Doa nggak dikabulkan, doa nggak dijawab. Kenapa? Kita kabur dari Al-Quran, kita lari dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan donka. Tidak cukup sampai di situ ancaman Allah. Di dunia penghidupannya sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Kebayang nggak teh? Di hari kiamat, di padang mahsyar, di mana orang-orang yang melek saja ini, dia kebingungan. Tetapi ada orang-orang yang ketika di hari kiamat, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka berkata, qala rabbi lima hasartani a'ma faqad kuntu basyir. Ya Rob, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu kami melihat ya Rob? Dia tanya, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu kami melihat. Kata Allah, telah datang peringatanku yaitu Al-Quran, kalian abaikan. Pada hari ini kalian pun aku abaikan. Jangan sampai kita diabaikan oleh Allah karena kita berlari dari Al-Quran. Kita menjauh dari Al-Quran. Hidup di dunia sempit, di akhirat, nanti di hari kiamat akan dibangkit dan dalam keadaan buta. Doa tidak didengar, permohonan tidak dijawab, itu karena kita baca Al-Quran, cuma baca saja tapi tidak kita amalkan. Itu yang kedua. Yang terakhir teh, yang ketiga, kenapa doa tidak dijawab, tidak didengar oleh Allah? Akatu nikmata rabbikum falam tashkurura. Kalian makan nikmat Allah setiap hari, tapi kalian tidak mau bersyukur kepada Allah. Doa tidak didengar, permohonan tidak dijawab oleh Allah, kita kurang bersyukur. Hadis qudsinya jelas, ini ancaman Allah. Man lam yaskur ala ni'ami walam yasbir alal bala'i fal yakhruj min tahtis sama'i fal yaklub rabbal siwaya. Siapa orangnya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, dia tidak mau bersabar atas ujian yang aku timpakan kepadanya, kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama'i. Silakan keluar dari kolong langitku, fal yaklub rabbal siwaya. Cari Tuhan selain aku. Enggak mau syukur atas nikmat, tidak mau bersabar atas musibah, Allah usir kita dari kolong langit. Teteh kalau diusir dari Depok masih bisa pindah ke Jakarta. Iya. Diusir dari Indonesia bisa pindah ke Malaysia. Tapi kalau diusir dari muka bumi, dari kolong langitnya yang ngusir Allah, mau kemana kita lari teh? Allah udah gregetan ya sama orang yang nggak mau bersyukur atas nikmat dan tidak mau bersabar atas musibah. Dan falyatlub robasiwaya, cari Tuhan selain aku. Mau kemana kita mencari? Mau kemana kita minta tolong? Jadi 3 sebab ini teh, kenapa doa tidak dikabulkan, pemirsa yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita mengaku mengenal Allah, tapi kita tidak mau beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita baca Al-Quran, tapi tidak kita amalkan. Yang ketiga, kita makan nikmat Allah setiap hari, tapi kita tidak pernah mau bersyukur atas nikmat tersebut. Ini penyebab doa tidak dikabulkan, tidak didengar oleh Allah. Dan sebagai penutup, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, katakanlah ketika mereka bertanya-tanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku dekat, kata Allah. Dilanjutkan oleh Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, mengabulkan permohonan orang-orang yang bermohon kepadaku. Ini janji Allah. Allah akan kabulkan, tapi dengan syarat fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Penuhi seruanku, beriman kepadaku. Kembali ke Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan ada manfaatnya teh. Ini. Jadi kenapa doa kita belum diijabah atau dikabulkan Allah, berarti karena tadi 3 itu ya Ustadz ya. Ya mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi ada manfaatnya buat pemirsa, khusus buat saya pribadi. Demikian kajian kali ini bersama Ustadz Ibnu Khaldun, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Insya Allah kita bertemu kembali dengan kajian dengan tema-tema yang lainnya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.